يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعي يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة سيدنا علي الشفيع رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الفتوح والرسوخ والتوبة النصوح صلاة الجسد والروح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang fiqhus shaum atau fiqhus siyam, ilmu fikih yang berkaitan tentang puasa. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai ta'rifus shaum, pengertian puasa, dan juga kita sudah membahas sedikit tentang sejarah puasa. Ya, sebetulnya kalau untuk membahas puasa ini waktunya harus cukup lama, ya, harus pertemuan. Tapi karena ini kan seminggu sekali, jadi insya Allah diupayakan sesingkat mungkin. Ya, diambil bagian yang penting-pentingnya aja. Jadi diambil bagian yang penting-pentingnya aja. Sebab kalau misalnya biasanya itu harus lama, ya haruslah, makanya banyak sekali cabang-cabang masalah dalam fikih puasa seperti itu. Tapi sekarang kita ambil yang pokok-pokoknya. Nah sekarang yang insya Allah kita mau bahas adalah mengenai syarat puasa.
Ya, syarat puasa. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Langsung aja ya akan bahas. Jadi ada pakai aja. Ini biar gampang lurus. Ya. Kita akan berbicara tentang syarat puasa. Ya. Syarat puasa. Nah, syarat puasa ini ada dua. Yang pertama adalah syarat sah. Yang pertama adalah syarat sah. Maksudnya apa? Syarat sah ini kalau terpenuhi, kalau syarat-syarat ini kita terpenuhi, kita laksanakan, maka puasa kita sah. Tapi kalau satu syarat ini hilang, ya, syarat ini nggak terpenuhi, maka puasa yang dijalankan tidak sah. Apa aja? Ya. Yang pertama adalah Islam. Tentu syarat sah puasa adalah seseorang itu beragama Islam. Islam. Yushtartu an yakuna musliman jami'an nahar. Falau irtadda lahzatan wahidatan batala shawmuhu. Disyaratkan orang itu Islam sepanjang hari dia puasa, atau di siang hari dia puasa. Tetapi kalau saat dia puasa, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, dia murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Maka puasanya batal. Apa contoh perbuatan murtad? Perbuatan murtad itu bisa dikategorikan ke beberapa level. Yang pertama, murtad secara perkataan. Yang kedua, murtad secara perbuatan. Yang ketiga, murtad secara keyakinan. Nah, ini hati-hati di sini. Contoh misalnya orang murtad secara perkataan. Perkataan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami alaihi rahmatullah, beliau punya kitab namanya Al-I'lam bi Qawati'il Islam. Ya, di situ dijelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Di antaranya beliau sebutkan apa? Seseorang itu bisa dikategorikan sebagai murtad, keluar dari Islam, kalau orang itu apa? Meremehkan, menganggap remeh, ya, atau menghina syiar-syiar agama Islam. Kalau ada orang meremehkan agama Islam, meremehkan ajaran-ajaran Islam, meremehkan syariat-syariat Islam, meremehkan syiar-syiar Islam, dia bisa dikategorikan sebagai murtad, keluar dari Islam. Orang lagi puasa. Kan orang puasa, sholat itu tetap wajib. Ketika ada orang puasa, lalu diajakin sholat sama temannya umpamanya, di zuhur nih, sholat yuk. Udah zuhur nih, sholat yuk. Gitu kan diajakin. Lalu orang itu mengatakan seperti ini, ya. Ini contoh bisa jadi murtad. Orang jadi murtad. Yaudah dah, lu jalan duluan aja, gue nitip aja dah sama lo. Gue nitip. Atau begini, yaudah lu sholat, kirim salam ya sama Tuhan, kirim salam sama malaikat. Nah itu, ketika seorang mengatakan seperti itu, berpotensi bisa orang itu murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia meremehkan syiar-syiar agama Allah. Karena sholat itu satu perintah yang wajib. Kalau dia meremehkan sholat, maka berpotensi orang itu murtad. Na'udzubillah min dzalik, keluar dari agama Islam.
Makanya hati-hati. Makanya hati-hati. Itu dalam kitab Al-Hikmah itu bukunya tebal, lebih dari 300 halaman yang membahas tentang apa? Cuma membahas tentang sesuatu yang dapat memutuskan keislaman seseorang. Meremehkan perkara agama, sekali lagi, meremehkan perkara agama bisa menyebabkan seseorang murtad atau keluar dari Islam. Atau mengatakan seperti ini, sholat yuk. Dia mengatakan, nah emang sholat wajib. Ngomong begitu tuh, auto murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mempertanyakan sesuatu yang udah menjadi ijma, yang udah menjadi konsensus, yang udah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya sholat itu wajib. Udah tahu wajib, pakai nanya lagi bang sholat wajib. Itu. Makanya hati-hati. Ya hati-hati. Banyak perkara-perkara yang dapat memutuskan keislaman seseorang, yang dapat membuat orang itu keluar dari agama Islam. Nah, nggak boleh tuh. Kalau puasa melakukan seperti itu, puasanya auto batal. Lalu yang kedua, yang menjadi syarat sah seseorang dalam puasa adalah berakal. Apa maksudnya berakal? Yang maksudnya berakal di sini adalah dia dalam kondisi sadar. Di dalam kondisi sadar, dalam keadaan sadar. Karena ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang itu nggak sadar. Tapi contohnya tidur kan berarti orang itu nggak sadar. Nah, tetapi tidur itu tidak membatalkan puasa. Lalu apalagi yang menyebabkan seseorang nggak sadar? Pingsan. Nah, pingsan itu berpotensi membatalkan puasa. Kalau ada dia lagi puasa, lalu dia mendengar kabar atau sesuatu yang membuat dia shock, lalu dia pingsan saat itu dan dia sedang melaksanakan puasa, itu berpotensi. Tapi dengan syarat, ada syaratnya nanti, berpotensi atau bisa menyebabkan puasa seseorang itu batal. Atau ya dia mabuknya mohon maaf bukan mabuk minuman, dia mencium sesuatu bau yang gak enak, ya bau yang gak enak, yang mungkin penciumannya sensitif, dia mencium bau sesuatu yang gak enak, lalu dia cium, ketika dia cium dia mabuk, kehilangan kesadaran, ya lalu pingsan. Nah, itu berpotensi membatalkan puasa. Lalu yang juga berpotensi membatalkan puasa apa ya? Mohon maaf, orang yang punya penyakit gila. Ya, ada orang punya penyakit gila umpamanya, ya, yang mana dia diwajibkan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat syaraf supaya penyakitnya nggak kambuh. Kalau suatu saat orang itu ya lagi puasa, lalu mohon maaf gilanya kambuh, nah itu dapat membatalkan puasanya dia. Maka syarat puasa, orang yang puasa itu harus berakal. Artinya apa? Sadar, dalam keadaan sadar, dalam keadaan normal, nggak pingsan, nggak mabuk, nggak gila. Karena kalau pingsan, mabuk dan gila itu berpotensi untuk membatalkan puasa. Puasanya nggak sah. Lalu ayat termasuk, ya, ayat termasuk. Karena ayat itu juga kehilangan kesadaran. Pokoknya sesuatu yang menghilangkan kesadaran selain tidur. Tadi contohnya pingsan, mabuk, gila, ayat itu berpotensi untuk membatalkan puasa. Lalu yang ketiga syaratnya, ini khusus buat perempuan ini, ya, buat perempuan, yaitu suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Karena perempuan yang sedang haid dan perempuan yang sedang nifas itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tapi wajib qada. Beda dengan sholat. Kalau perempuan dia lagi haid, dia lagi nifas, haidnya selesai, nifasnya selesai, nggak disuruh qada sholat. Tapi kalau puasa, seorang perempuan haid nifas lalu setelah Ramadan
ya di dalam keadaan bersih, maka diwajib untuk qada puasa. Ini ada sebuah hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kunna umirna liqada'is shaum, la liqada'is shalah." Kami, kata Sayyidatuna Aisyah, para perempuan ini diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Jadi puasa itu wajib qadha, ya, bagi perempuan yang dalam bulan Ramadan dia haid atau dia nifas. Dan juga haid dan nifas ini termasuk perkara yang membatalkan puasa. Kalau ada seorang perempuan umpamanya, dia ikut sahur dia masih suci, lalu dia sholat subuh masih dalam keadaan suci, lalu sholat zuhur juga masih dalam keadaan suci, sholat juga. Nah, habis zuhur ternyata haidnya datang, ternyata haidnya keluar, maka otomatis puasanya itu batal. Akan tetapi disunahkan bagi seorang perempuan yang haid di tengah hari Ramadan atau haid di tengah-tengah puasa, tetap disunnahkan, sekali lagi disunnahkan untuk menahan makan, untuk menahan minum. Sekali lagi sunnah ya, jadi nggak bukan wajib, bukan. Termasuk nifas umpamanya, ya, termasuk nifas itu juga membatalkan ya puasa. Ya, ada perempuan umpamanya H-1 puasa, sehari sebelum puasa dia melahirkan, sehari sebelum puasa dia melahirkan. Nah, setelah melahirkan itu kan ada darah yang keluar, itu namanya nifas, sehingga besoknya puasa keluar tuh darah, ya, nifas. Nah, maka itu juga nggak wajib puasa. Seperti itu. Jadi wajib bagi seorang perempuan yang mau puasa itu suci dari haid dan suci dari nifas. Nah, yang keempat, syarat saya keempat adalah ya tahu waktu boleh puasa. Jadi syarat keempat ini, orang yang puasa itu kita semua harus tahu kapan waktu boleh puasa, kapan waktu nggak boleh buat puasa. Karena ternyata ada hari-hari yang diharamkan mutlak kita buat puasa. Hari apa aja? Yang pertama adalah Idul Fitri. Idul Fitri itu nggak boleh puasa. Hari pertama, tanggal 1 Syawal mutlak haram, nggak boleh puasa. Ya. Lalu apa lagi? Idul Adha. Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Itu nggak boleh puasa. Lalu apa lagi? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik. Hari Tasyrik 3 hari. Lalu tanggal berapa? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini 1 Syawal. 1 Syawal ini tanggal 10, Zulhijjah ini tanggal 11, 12, 13. Berarti dalam setahun Hijriah ada 5 hari yang kita umat Islam secara mutlak tidak boleh melaksanakan puasa. Walaupun kita nazar. Tapi kalau nazarnya kita bertentangan dengan syariat, maka nazar itu batal. Jadi kita harus tahu tuh kapan waktu boleh puasa. Nah, selain ini boleh nggak? Boleh, betul. Seperti itu. Jadi dalam sehari cuma 5 hari nggak boleh puasa. Yang pertama tanggal 1 Syawal, Idul Fitri. Yang kedua tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha. Yang ketiga yaitu hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini adalah syarat sah puasa. Jadi kalau kita memenuhi syarat ini, maka puasa kita sah. Sekali lagi, kalau kita memenuhi syarat ini, maka puasa kita sah. Oke, jadi syarat sah itu kaitannya dengan puasa.
sah apa enggak nih puasanya. Kalau syaratnya terpenuhi, sah puasanya. Nah sekarang ada yang namanya ya syarat wajib. Ada yang namanya syarat wajib. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib itu adalah syarat yang harus terpenuhi oleh seseorang. Kita nih yang puasa, kalau syarat ini kita penuhi, maka kita wajib puasa. Kalau syarat ini terpenuhi, maka kita diwajibkan untuk puasa. Tetapi kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak diwajibkan untuk puasa. Ya, kalau ini tadi berkaitan dengan apa? Puasanya. Syarat sah berkaitan dengan puasanya, sah atau tidak. Tapi kalau syarat wajib berkaitan dengan siapa? Orangnya. Itu orang wajib puasa apa yang enggak. Apa aja syarat wajib? Ya. Syarat wajib itu ada 5. Yang pertama sama Islam juga. Makanya orang non muslim nggak wajib puasa. Orang non muslim nggak wajib puasa. Kalau ada orang non muslim ikut puasa Ramadan, dia ikut puasa Ramadan umpamanya orang non muslim, maka puasanya itu nggak sah. Hanya kita yang Islam dan yang beriman yang diwajibkan. Makanya Allah firmankan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Puasa itu hanya wajib buat orang-orang dia Islam dan dia beriman. Makanya saya Makail Bagir ini ingin menginformasikan siapapun yang mengaku Islam, di Islam dia sadar Tuhannya Allah, dia sadar Nabi-Nya Nabi Muhammad, ya. Tapi mohon maaf, nggak mau puasa, jangan nongolin diri, jangan di jalan petang menteng rokok atau makan minum nggak buat, jangan. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu berlepas tangan, ya, melepaskan dirinya atas orang-orang yang nggak mau puasa. Karena orang-orang yang nggak mau puasa itu dia mampu tapi nggak mau puasa, itu adalah orang-orang yang menjadi musuhnya bulan Ramadan. Yang mana nanti yaumil qiyamah mustahil dapat syafaat. Orang dulu, ya orang zaman dulu kalau dia nggak puasa malu-malu. Ya malu ngumpet-ngumpet. Tapi orang sekarang di Islam, ya ngaku Tuhan ya Allah, ngakunya umatnya Nabi Muhammad, tapi terang-terangan nggak puasa. Waliyadzubillah. Ya, kalau dulu slogannya hormatilah orang yang berpuasa. Kalau sekarang lucu, kita yang puasa disuruh menghormati mereka, ya, yang ngaku Islam tapi nggak puasa. Hati ya. Maka siapapun dia Islam tapi nggak mau puasa, jangan ente makan, jangan ente minum, jangan petantang makan minum di tengah jalan di depan orang yang lagi puasa. Ya. Di mana malunya? Di mana harga dirinya sebagai umat Islam? Kalau ente nggak puasa, nggak mau puasa, di rumah aja udah, makan di rumah, minum di rumah, urusan ente sama Allah. Tapi jangan makan minum di tengah jalan, hormatin orang yang melaksanakan puasa. Lalu yang kedua adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu ada 2. Yang pertama adalah baligh dan berakal. Mukallaf itu baligh dan berakal. Maka anak kecil yang belum baligh dia nggak wajib buat puasa. Akan tetapi orang tuanya wajib memerintahkannya untuk puasa saat berumur 7 tahun. Sama kayak sholat 7 tahun, perintahkan buat puasa. Ya. 10 tahun nggak mau puasa, maka orang tuanya dianjurkan untuk memukul anaknya. Tetapi mukulnya darbun ghairu mubrih, pukulan yang tidak menyakiti. Ya, pukulan dalam rangka mendidik, bukan digebukin anaknya, bukan. Gitu. Pukul,
Dipukul kalau apalagi pernah dapat tuh dipukulnya minimal pakai siwak, pakai siwak mana tangannya dipukul. Jadi wajib tuh orang tua tuh. Jangan sampai orang tua lalai, jangan sampai orang tua lengah. Punya anak kecil, ya umur 7 tahun udah wajib diperintahkan untuk puasa. Ya. Lalu yang ketiga, ya syarat puasa adalah mampu. Mampunya apa? Mampu ini ada dua, ya. Ada mampu secara fisik, ada mampu secara fisik, ada mampu secara syariat. Maksudnya apa mampu secara fisik? Kalau orang itu sakit, ya orang itu sakit. Kalau dia puasa, dia bisa sembuhnya makin lama, atau dia bisa nambah parah, atau kalau dia puasa ada organ tubuhnya yang nggak berfungsi. Nah, kalau dia puasa bisa terjadi salah satu antara tiga tadi, sembuhnya makin lama, sakitnya makin parah, atau organ tubuhnya salah satu nggak berfungsi, maka dia nggak wajib puasa. Ya, maka dia nggak wajib puasa. Lalu juga orang tua renta, orang udah tua banget, udah kebangetan tua, dia udah tua pikun lagi, ngomongnya itu dia nggak wajib puasa. Itu secara apa? Secara fisik dia sehat, ya. Lalu dia juga tidak dalam keadaan tua. Lalu mampu secara syariat apa? Dia tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Nah, wanita yang tidak haid, yang tidak nifas dikategorikan sebagai seseorang yang mampu untuk melaksanakan puasa. Karena haid dan nifas itu adalah halangan yang menjadikan seorang perempuan tidak wajib untuk puasa. Maka dikategorikan dia tidak mampu untuk puasa karena lagi apa? Lagi haid dan lagi nifas. Seperti itu. Ya. Lalu keempat ini sebenarnya masih sama, ada hubungannya dengan mampu juga, yaitu sehat. Ya, sehat. Nah, masalah kesehatan ini wajib dikonsultasikan dengan dokter. Tanya dokter, dok, saya sakit nih. Kira-kira kalau puasa gimana? Boleh nggak ya? Jangan mengira-ngira sendiri. Harus tanya ahlinya. Harus tanya dokter. Jangan tanya teman. Ya, Anda lagi sakit nih. Sakit apa? Sakit hati. Ya, sakit hati mau puasa. Sakit hati puasa, timbang sakit hati doang. Ya. Jadi untuk masalah kesehatan, ya harus tanya ahlinya. Yaitu siapa? Dokter. Kalau ternyata kata dokter, Bapak jangan puasa dulu karena Bapak harus ada obat yang dikonsumsi sehari 3 kali atau sehari 4 kali. Kalau obat wajib dikonsumsi itu berarti wajib habis itu obat. Maka dia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Jadi tidak boleh, sekali lagi tidak boleh mengira-ngira sendiri. Harus atas saran dari dokter. Lalu yang kelima adalah menetap. Apa itu menetap? Menetap maksudnya tidak sedang melaksanakan perjalanan. Kalau zaman sekarang orang lagi nggak mudik nih, lagi nggak mudik. Nanti kan biasanya itu akhir Ramadan banyak orang yang mau mudik. Nah, permasalahan ini juga jangan sampai kita salah kaprah. Nggak setiap orang mudik atau melakukan perjalanan atau melakukan safar lantas boleh nggak puasa. Ada syaratnya. Jadi bagi orang yang melakukan perjalanan, dia mau mudik, lalu dia mau mengambil rukhsah keringanan untuk nggak puasa, maka itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, yang pertama adalah, nih kita ngomong orang mudik di sini aja deh.
Ya, syarat orang mudik boleh nggak puasa? Pertama, perjalanannya itu jaraknya lebih dari 86 km. Kalau jarak antara tempat tinggalnya dia dengan tempat tujuannya 86 km atau lebih, maka dia boleh untuk nggak puasa. Tapi ada syaratnya lagi. Apa syaratnya lagi? Syaratnya itu, ya, dia harus berangkat. Dia harus berangkat. Berangkatnya kapan? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Ini qaul yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi bagi orang yang mau safar atau perjalanan atau mudik, pertama dia berangkat harus sebelum subuh dia harus berangkat. Lalu yang kedua, jarak yang ditempuh oleh dia adalah 86 km atau lebih. Nah, itu baru ya boleh dia mengambil keringanan untuk nggak puasa. Jangan berangkatnya jam 9 pagi, dari pagi udah nggak puasa. Banyak ini, banyak. Apalagi sekarang tuh, apalagi pernah dulu ngisi acara mudik gratis. Kalau mudik gratis itu biasanya dikumpulkan di satu tempat. Waktu itu dikumpulin di Senayan. Jadi mudik gratis ke daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu ngumpul di situ semua orang peserta mudik masih pagi, jam 8 jam belum jalan karena jalannya nanti habis zuhur, tapi pagi-pagi itu udah banyak yang nggak puasa. Nah, ini salah atau benar? Salah. Karena pendapat yang benar itu adalah dia harus jalan atau berangkat sebelum subuh. Gitu. Kalau mudik pasti jaraknya jauh. Kalau Bogor masuk nggak? Bogor masuk nggak? Enggak, karena Bogor cuma 60 km. Tapi yang lebih bagus lagi, walaupun dia safar atau mudik atau bepergian saat Ramadan, lebih bagus lagi buat dia tetap untuk puasa. Ya. Walaupun boleh dia ngambil dia untuk nggak puasa, tapi lebih bagus dia untuk tetap untuk melaksanakan puasa. Jadi seperti itu. Nah, itulah ya syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah kaitannya dengan puasanya, syarat wajib kaitannya dengan kita yang melaksanakan puasa tersebut. Baik, ya, penjelasan sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebelum bagian tutup, ya, ini cuma sekedar masukan yang insya Allah manfaat. Artinya masukan itu mau dipakai monggo, nggak dipakai juga nggak jadi masalah. Masalah zakat fitrah. Masalah zakat fitrah itu kan memang wajibnya itu kita mengeluarkan berapa? 3,5 liter. Nah, sekarang kalau kita beli beras 3,5 liter, siapa yang bisa menjamin beras itu betul-betul 3,5 liter? Karena yang namanya zakat fitrah, ketika beras kita itu kurang beberapa gram aja, maka itu berpotensi zakat fitrahnya itu enggak sah. Maka lebih baik ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, lebih baik kita mengeluarkan lebih, dan hati kita nyaman, nggak takut kurang, daripada pas-pasan tapi ada potensi beras itu kurang. Maka berapa minimal kadar yang harus kita keluarkan? Kalau ukuran wajibnya 3,5, kita lebih 1,5 liter. Jadi berapa? 4 liter. Karena banyak juga, mohon maaf, pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Dia berjual beras zakat fitrah, udah packing, ya, dijual 3,5 liter, ternyata pas di rumah ditimbang kurang dari 3,5 liter. Itu kan oknum yang begini. Belum lagi oknum, ya, nggak semuanya. Ada oknum juga yang kadang-kadang main-mainin timbang. Nah, ini yang harus kita hindari. Gitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah,
zakat fitrah itu 5 kilo. Ya 5 kilo. Jadi kadarnya lebih banyak. Nah, tapi dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, cuma 2,5 kilo atau 3,5 liter. Makanya lebih. Kalau bisa, ya. Kalau bisa. Tapi kalau saya enggak deh, saya mah yakin orang nimbang sendiri nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya lebih itu, ya menjadi 4 liter umpamanya, artinya kalau ibarat kata ada beras-beras yang jatuh, umpamanya beras fitrah kita jatuh atau jatuh lah gitu, jadi kurang, tapi kurangnya tidak mengurangi yang 3,5 liter. Jadi seperti itu. Makanya hati-hati dalam masalah zakat. Mendingan lebih, tapi hati kita nyaman, insya Allah zakat kita sah, daripada kurang, ya hati kita was-was dan berpotensi zakatnya itu enggak sah. Ya, sekali lagi ini hanya sekedar saran aja. Mau diikuti silakan, nggak diikuti nggak jadi masalah. Terus gimana nanti hitungannya gimana? Hitungnya tetap yang 3,5 liter itu adalah zakat fitrah, selebihnya adalah sedekah. Selebihnya adalah pahala sedekah kita buat orang yang nerima. Wah kata, gitu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala nadha ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله بالبدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله